Assalamualaikum semuanya. Buat kalian yang pengen makan burger tapi tanpa makan rotinya, nih ini coba kalian bikin resep yang satu ini. Ini rasanya beneran enak banget, apalagi ditambahin snack-snack seperti ini. Dan buat kalian yang penasaran sama rasanya, pastikan tonton sampai selesai ya. Yang suka sama salad sayur wajib merapat nih. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan telenan, dan di sini aku ada margarin. Langsung aja kita masukin secukupnya seperti ini, lalu kita lelehkan sebentar. Dan setelah itu langsung aja aku siapkan sosis teman-teman. Untuk sosisnya aku menggunakan merek Salam karena menurut aku rasanya yang lumayan enak juga dan harganya termasuk murah. Dan langsung aja kita masukin beberapa, kita pakai 3-5 batang ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau bikin banyak tinggal ditambahkan aja. Ini langsung aja kita masak sampai warnanya agak kecoklatan. Dan kalau udah matang seperti ini langsung aja kita angkat. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku ada 2 batang timun dan juga 2 buah tomat. Ini untuk timunnya langsung aja kita kupas bersih seperti ini. Kalau udah langsung aja kita cuci bersih. Dan kalau udah bagian ujungnya kita potong-potong seperti ini. Dan untuk tomatnya nanti dulu ya. Kita lanjut aja potong timunnya. Ini udah aku cuci bersih, langsung aja kita potong-potong seperti ini. Jadi menyerupai kayak batang korek api tapi agak besar. Dan kalau udah selesai langsung aja kita potong-potong tomatnya. Ini tomatnya juga udah aku cuci. Untuk cara motong tomatnya tinggal kita belah 2 sebagian seperti ini, lalu kita belah lagi seperti ini sampai setipis mungkin. Pastikan jangan terlalu tebal karena biasanya banyak yang nggak suka sama tomat ini. Jadi kita potongnya atau kita irisnya setipis mungkin kayak begini. Kalau udah langsung aja kita sisihkan ke wadah yang lain ya teman-teman ya. Jadi persiapannya tuh gampang banget. Timun sudah, tomat sudah, dan yang terakhir itu ada namanya daun selada teman-teman. Biasanya kan kalau burger itu ada seladanya, dan salad itu juga menggunakan selada seperti ini. Untuk daun seladanya aku nggak pakai banyak ya, kalian bisa lihat sendiri. Tadi aku cuma pakai segitu aja atau kurang lebih sebaskom teman-teman. Itu karena udah dipotong-potong juga. Ini langsung aja kita iris tipis seperti ini. Buat kalian yang pengen makan satu daun seperti itu juga boleh, tapi biar lebih mudah kita natanya nanti, biar lebih cakep juga, langsung aja kita potong-potong seperti ini dan lakukan sampai seladanya habis. Dan kalau udah, ini dia ya, persiapannya udah selesai. Selada sudah, timun dan tomat sudah, dan yang terakhir di sini ada sosis juga. Dan yang paling penting ciki-cikiannya nih, kalian boleh pakai merek apa aja, tapi Potabi yang rasa panggang-panggangan seperti itu wajib ada ya, karena rasanya itu yang lumayan enak dan nyambung banget sama snack yang kita mau kita buat ini. Lanjut aja kita siapkan air, dan di sini aku ada rice paper juga. Rice papernya aku pakai yang kotak kali ini, dan di sini udah aku pakai juga ya teman-teman ya. Jadi separuh kayak gini. Kalau kalian mau bikin yang separuh yang kecil juga boleh. Di sini aku mau bikin yang jumbo ya. Jadi satu lembar ini aku bakalan langsung pakai aja. Jadi langsung aja kita rendam menggunakan air biasa ataupun air hangat seperti ini, dan setelah itu langsung aja kita taruh di atas telenan. Nah, buat kalian yang pengen rasanya lebih mantep lagi, lebih enak lagi, lebih segar lagi, itu boleh banget kalian tambahkan perasan jeruk nipis. Nanti aku tunjukin juga. Langsung aja di langkah pertama kita tata dulu untuk daun seladanya seperti ini. Ketebalannya terserah kalian, karena aku mau bikin yang jumbo. Untuk daun seladanya aku agak banyakin ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan keinginan kalian. Yang jelas ini aku taruh dulu selada di bawahnya, dan di sini aku taruh sosis, dan langsung aja kita taruh timunnya. Kenapa aku bikin seperti ini? Biar si mayonesnya nanti dan saus sambalnya tuh nggak luber kemana-mana teman-teman. Dan langsung aja kita taruh seperti ini. Jangan lupa kita taruh juga tomatnya, kurang lebih 3 buah seperti ini aja. Dan layar terakhirnya kalian boleh taruh saus atau juga cikinya duluan, itu terserah kalian teman-teman. Dan langsung aja kita tata seperti ini. Boleh banget kalian remas, tapi kalau diremas itu biasanya dia bakalan berantakan ya. Jadi kita taruh aja per kepingan seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita siram menggunakan saus mayo. Dan ini saus mayo udah aku racik teman-teman. Jadi ini racikan buat salad, dan rasanya udah bener-bener mantep dan enak banget, tapi kurang pedas saja. Dan nanti kalau misalnya kalian suka yang pedas, ini boleh banget ditambahkan dengan saus sambal teman-teman. Ini kita kasih secukupnya dulu ya. Buat kalian yang mau tutorial resep dari saus mayones ini yang lengkap, kalian boleh cek di deskripsi. Aku bakalan sertain video yang aku buat ya teman-teman ya. Langsung aja kita tambahkan saus sambal seperti ini biar rasanya makin pedas lagi nih. Dan setelah itu langsung aja kita tutupin lagi menggunakan daun selada, dan selesai ya.
Jadi cara bikinnya kayak begitu aja. Cukup ditata-tata seperti ini jadi makanannya. Jadi cuman yang dipanggang itu cuman sosisnya doang ya. Kalau kalian punya ayam boleh banget ditaruh ayam, kalau kalian punya telur boleh banget ditaruh telur. Jadi nggak harus menggunakan sosis, tapi wajib ada yang namanya daging, sosis ataupun telur teman-teman. Biar apa? Biar rasanya makin enak. Kalau cuman sayur doang itu menurut aku kurang mantap ya teman-teman ya. Jadi pastikan ada sosis, ayam ataupun telur. Dan langsung aja kita gulung-gulung seperti ini. Caranya kayak gini aja. Kalau misalnya tangan kalian tuh kena saus, kalian pastikan harus dilap lagi menggunakan tisu ya. Jangan dilanjutin. Biasanya kalau dilanjutin tuh bakalan luber kemana-mana dan bakalan gagal teman-teman. Jadi ngelipet untuk rice paper tuh gampang-gampang susah. Dan pastikan ya itu tadi, jangan sampai basah. Dan ini udah selesai teman-teman ya. Jadinya super jumbo, dan kalau dimakan itu ini enak banget karena kayak apa ya? Kayak lagi makan sayur doang. Jadi enak banget lah. Jauh lebih segar kalau kalian tambahkan jeruk nipis kayak begini nih. Aku bakalan tunjukin juga caranya ya. Jadi jeruk nipisnya tinggal kita peras aja, itu rasanya makin enak teman-teman, makin enak dan makin enak lah. Aku susah juga untuk ngomongnya karena rasanya tuh beneran enak banget. Kalau ditambahin perasan jeruk nipis itu kayak dia lebih seger, lebih berasa, rasanya itu jadi lebih nambah, lebih nagih gitu teman-teman. Dan ini langsung aja kita siram seperti ini, dan ini udah pas. Dan setelah itu langsung aja kita taruh cikinya di atas ini, dan ini udah pasti enak banget. Cobain di rumah ya. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang suka dengan video seperti ini. Langsung aja klik like dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini ya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman atau kerabat dekat kalian, biar video ini makin bermanfaat lagi buat orang banyak. See you in the next video. Thank you. Dan ini makan satu aja udah puas banget berasanya ya. Jadi kalau makan burger itu harus ada rotinya kan, dan itu kurang menarik menurut aku. Jadi kalau dibikin seperti ini tuh jauh lebih segar, jauh lebih enak, dan jauh lebih mantap sih menurut aku. Jadi buat kalian yang suka dengan isian burger, nah ini cobain yang ini ya teman-teman ya. Ini rasanya enak banget dan wajib kalian coba sih. Bener-bener enak banget, seger banget. Apalagi ini yang aku makan ini yang ada jeruk nipisnya kalau nggak salah. Jadi enak banget. Enak banget. Jadi cukup sekian ya teman-teman ya. See you in the next video. Thank you.